Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Kita ketemu lagi di dalam pembelajaran daring bahasa Inggris hari ini dengan saya, Mr. Tufel. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar dan kemudian bisa dipahamkan dan bisa berguna untuk kedepannya. Berdoa. Baik, selesai. Today we are going to learn about willingness. Jadi hari ini kita akan belajar tentang willingness. Tapi sebelum itu tetap kita ingatkan bahwa kita masih di dalam kondisi pandemi COVID-19. So, tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara wear a mask, pakai masker, kemudian wash your hands, pakai cuci tangan dengan sabun. Tentunya yang terakhir stay at home, di rumah saja sambil melakukan aktivitas yang berguna. So, what is willingness? Apa yang dimaksud dengan willingness? Jadi willingness itu adalah kehendak seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, atau bisa juga diartikan sebagai kemauan atau kesediaan. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, kita pakai yang namanya will. Pastinya kalian butuh penjelasan lebih lanjut tentang apa itu willingness. Jadi silakan simak video berikut ini dengan seksama dan jangan lupa catat apa yang sudah dijelaskan di dalam video ini. Baik, silakan diperhatikan videonya. Willingness, kesediaan atau kemauan. Willingness is a state of being ready to do something without being forced. Willingness adalah sebuah pernyataan kesediaan untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Untuk menyatakan kemauan atau kesediaan dalam bahasa Inggris menggunakan modal. Modal yang digunakan adalah will atau word, yang artinya adalah akan, mau, atau sedia. Will dan word artinya sama, yaitu akan. Namun dalam penggunaannya berbeda. Will digunakan untuk bentuk present, masa saat ini, sedangkan untuk word itu digunakan dalam bentuk past atau masa lalu. Dalam penggunaannya, kita dapat membentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Pola umum dalam pembentukan kalimat positif, subject, will atau word ditambah kata kerja pertama. Ingat, dia selalu menggunakan kata kerja pertama. Contoh, I will visit your home. Saya akan mengunjungi rumahmu. I, subject, will, modal, akan, visit, kata kerja pertama, your home adalah objek. Boleh menggunakan objek dan keterangan. Pola umum untuk kalimat negatif adalah subject, will atau word ditambah not. Terus pakai kata kerja pertama. Nah, ingat perbedaannya, di samping will ada not yang artinya tidak. Will not artinya tidak akan. Sebagai contoh, I will not visit your home. Saya tidak akan mengunjungi rumahmu. Berikutnya adalah pola dalam bentuk kalimat tanya. Will atau word, subject plus kata kerja pertama. Jadi ada pertukaran antara will atau word dengan subject, pertukaran posisi. Kita lihat contohnya.
Will you visit my home? Akankah kamu mengunjungi rumah saya? Will terlebih dahulu, baru subjek. Will you visit my home? Contoh penggunaan word dalam kalimat biasanya dalam bentuk masa lalu. My father would leave the room. Ayah saya akan meninggalkan ruangan. Mungkin di masa lalu atau kemarin. Dalam bentuk negatif, my father would not leave the room. Ayah saya tidak akan meninggalkan ruangan. Would my father leave the room? Akankah ayah saya meninggalkan ruangan? Would dalam bentuk kalimat tanya bisa digunakan pada masa saat ini agar lebih sopan. Misal untuk orang yang pertama kali kita bertemu atau orang yang kita segani, karena ini adalah bentuk suruhan secara halus, keinginan secara halus. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang willingness. Kalau misalnya belum paham, bisa kalian ulangi kembali. Baik, untuk memperdalam materi hari ini, mari kita lakukan exercise. Kita akan melakukan latihan soal. Apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah make 5 sentences of willingness. Jadi tugas kalian hari ini adalah buat 5 kalimat willingness. Rinciannya adalah 5 for positive sentences, 5 for negative sentences, and 5 for interrogative sentences. Jadi 5 kalimat positif, 5 kalimat negatif, dan 5 kalimat tanya. Masing-masing 5 ya. Setelah itu, kemudian nanti silakan dikumpulkan, dikirim ke nomor yang sudah tertera di bawah. Nah, for additional score untuk nilai tambahan, bisa kalian tinggalkan komentar di kolom komen. Tentang apa? Tentang pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini. Apakah bisa dipahami ataukah sulit dipahami? Jadi silakan tinggalkan komentar for additional score. Oke, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Kemudian semoga juga bisa nanti digunakan di kemudian hari. See you again. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.